Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Malika dari IAT 18 akan menjelaskan tentang kitab Tafsir Al-Ibris dan pengarangnya, serta akan mengomentari salah satu video yang ada di channel YouTube Gusmus Channel dalam mata kuliah Tafsir Nusantara, dosen pengampu Ustadzah Nurul Afifah. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang biografi pengarang kitab Tafsir Al-Ibris. Beliau bernama Bisri Mustafa. Nah, beliau lahir di Kampung Sawahan, Kota Rembang, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1915. Nah, nama asli beliau itu adalah Mas Hadi. Kemudian setelah beliau haji, nama beliau diganti dengan nama Bisri Mustafa. Nah, beliau adalah putra pertama dari pasangan Haji Zainal Mustafa dan Hajjah Khadijah. Hajjah Khadijah ini merupakan istri kedua dari Zainal Mustafa. Jadi Yai Haji Bisri Mustafa ini memiliki saudara kandung 3, kemudian juga memiliki saudara tiri 2 dari ayahnya dan saudara tiri 2 dari ibunya, karena ayah dan ibunya ini sudah pernah menikah sebelumnya. Nah, pada umur 20 tahun beliau menikah atau dinikahkan dengan kiai beliau yang bernama Kiai Khalil Kasingan dengan seorang gadis bernama Marfuah, yaitu putri dari beliau sendiri. Pernikahan ini beliau memiliki dikaruniai 8 orang anak. Tanpa diketahui oleh keluarganya, bahkan juga istrinya, Kiai Haji Bisri Mustafa ini menikah kembali dengan perempuan berasal dari Tegal, yaitu Umi Atiyah. Singkat cerita, beliau wafat pada tanggal 16 Februari 1977. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kitab Tafsir Al-Ibris. Judul lengkapnya adalah Al-Ibris li Ma'rifat Tafsir Al-Quran Al-Aziz. Kitab ini cukup dikenal di kalangan Muslim Jawa dan juga sudah dikaji di banyak pesantren. Nah, ciri yang ada pada kitab Al-Ibris ini yaitu menggunakan bahasa Jawa. Tujuannya agar kaum muslim yang menggunakan bahasa Jawa dapat memaknai makna Al-Quran dengan mudah dan dapat memberi manfaat dunia dan akhirat. Selain itu, ini merupakan bentuk khidmat kepada kaum muslim Jawa. Tafsir Al-Ibris ini tersusun 30 juz dan sudah disusun selama 6 tahun, yaitu kisaran tahun 1954 sampai 1960. Untuk sumber penafsiran yang digunakan pada kitab Tafsir Al-Ibris ini sudah disebutkan di muqaddimahnya bahwa kitab Tafsir Al-Ibris ini mengambil rujukan dari beberapa kitab tafsir sebelumnya seperti kitab Tafsir Al-Jalalain, Baidawi, Khazin, dan lain sebagainya. Untuk sistematika penafsirannya menggunakan bahasa Jawa. Kemudian bagian tengah berisi ayat Al-Quran disertai makna bentuk Arab pegon. Kemudian pinggirnya berisi penafsiran ayat. Kemudian keterangan-keterangan yang harus diperhatikan. Jadi di situ nanti ada keterangan yang harus diperhatikan. Nah, biasanya ditandai dengan kata tanbihun, faidatun, atau muhimmatun. Nah, kitab Tafsir Al-Ibris ini ditulis ayat per ayat, surat per surat. Kemudian juga dicantumkan asbabun nuzulnya. Akan tetapi kitab Al-Ibris ini tidak menyinggung terkait munasabah antar satu ayat ke ayat lain atau ayat sebelumnya dengan sesudahnya. Untuk metode penafsirannya yaitu ditinjau dari sumber penafsiran ayat, yaitu ayat Al-Quran lainnya, hadis Nabi, asar sahabat, Israiliyat, istihad dari pemikiran Kiai Haji Bisri Mustafa sendiri, ataupun pengolahan terhadap pendapat-pendapat mufassir terdahulu. Selanjutnya saya akan mengomentari salah satu video yang ada di channel YouTube Gusmus Channel, yaitu video yang berjudul tentang Tafsir Al-Ibris Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5 oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Gusmus ini merupakan anak kedua dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Tampak di video
beliau memulai kajian tafsir Al-Ibris ini dengan membaca ayatnya terlebih dahulu, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian beliau memaknai ayat per ayat dengan bahasa Jawa dan menyertakan gramatika bahasa Arab atau nahwu shorof seperti utawi iki iku. Nah, utawi ini menunjukkan bahwa lafaz yang dimaknai oleh utawi itu berkedudukan sebagai mubtada, dan lafaz yang dimaknai dengan iki iku itu berposisi atau berkedudukan sebagai khobar. Setelah itu beliau langsung menjelaskan isi kandungan di dalamnya secara rinci dan detail. Dalam penjelasannya beliau menyebutkan juga hadis Nabi yang berkaitan dengan penjelasannya, kemudian juga asbabun nuzulnya, kemudian ada cerita-ceritanya serta ibrah yang ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.